dan ceria tentu menjadi harapan bagi setiap para orang tua. Karena itu, berbagai cara dilakukan oleh orang tua untuk menjaga kesehatan sang buah hati, baik mental ataupun fisik. Mulai dari menjaga asupan gizi seimbang, imunisasi, ASI eksklusif, sampai yang satu ini, pijat bayi. Ya, terapi ini bahkan banyak menjamur di masyarakat, dari pijat tradisional sampai modern. Kami bertemu dengan Pepe, seorang terapis pijat bayi yang sudah memulai prakteknya sejak tahun 1988. Meski merupakan keturunan dukun beranak sekaligus pemijat bayi, awal mula Pepe menekuni profesi ini lahir dari ketidaksengajaan. Saat itu dia merasa kasihan kepada anak tetangga yang menangis tanpa henti. Ya, anak sakit kali kecengklak saat gitu ya. Coba saya liatin, saya urutin itu perut kembung, saya borahin. Alhamdulillah sembuh. Terus pas diurut, dia anteng tidurnya. Tak disangka-sangka, kemampuan Pepe tersebut beredar dari mulut ke mulut. Tak hanya sekedar pijat, Pepe pun diminta tolong oleh tetangga untuk terapi yang lain seperti krok. Mengaku sebagai generasi kelima pemijat bayi, Pepe sendiri mempelajari semua teknik pijatnya secara otodidak. Tetapi ada satu hal yang tak pernah dilewatkannya sebelum memulai pemijatan. Pepe selalu mengawali dengan mengucap kalimat syahadat, baru memijat bagian punggung pasiennya. Ya itu maksudnya biar enak aja kita ngejalanin kerjaan kita sehari-harian ya. Astagfirullahaladzim 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah 3 kali. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Sekali ya. Ya secepatnya lidah saya aja ya. Setelah itu, Bu Pepe mulai memijat bagian kaki hingga kepala. Sepanjang proses itu, Bu Pepe tak putus melantunkan sholawat Nabi yang ia percaya dapat membawa energi baik untuk kesembuhan. Dan sholawat Nabi emang keberkahan dari itu, dari sholawat berkahan dari sholawat Nabi itu insya Allah mereka pada sembuh. Ya cuma saya siram minyak bismillahirrahmanirrahim, katanya udah itu aja. Yang pegang tadi kan pegang belakangan, terus ke bawah ke kaki, ya kan, dari kaki ke kaki, terus ke badan, ke tangan, kepala, udah gitu aja. Nggak ditentu semua. Kalau saya megang nggak yang sakit doang, kalau bagian yang sakit doang, kesian mereka. Nanti sebelah enteng, sebelah berat. Membuka praktek sederhana di rumahnya, tepatnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pasien Pepe tak terbatas di wilayah sekitar Jakarta saja. Dari pengamat tim Secret Story, pasiennya kebanyakan adalah bayi yang memiliki gangguan pencernaan seperti susah makan sampai perut kembung. Selain itu, rewel karena pilek, batuk, dan susah tidur pun kerap jadi alasan para orang tua mengurut bayinya ke Bu Pepe. Salah satunya Tiara. Ibu berusia 25 tahun ini rutin membawa anaknya sebulan sekali untuk pijat di tempat ini. Dia lebih betul-betul banget cara ngurutnya, lebih bikin bayi jadi sehat gitu. Terus sama manfaatnya sih ada obat juga, kalau misalnya dia batuk atau pilek tuh dahaknya bisa mengeluarkan dahaknya bisa langsung keluar sih. Bahkan Tiara mengaku tak masalah dengan gaya pijatan yang cenderung lebih keras. Sebab selama ini pijatan tersebut terbukti ampuh menambah nafsu makan anaknya, apalagi ditambah dengan asupan jamu cekok racikan Bu Pepe. Perubahannya tadinya dia kan badannya agak kurusan, terus dia bisa lebih nafsu makan, gara-gara itu namanya cekok. Proses pemijatan biasa berlangsung dalam waktu 15 menit saja. Setelah itu, Bu Pepe memberi pasiennya jamu cekok hasil racikannya sendiri. Dalam tradisi Jawa, cekok jamu berarti mengucurkan jamu langsung ke mulut. Manfaatnya beragam, mulai dari meningkatkan nafsu makan, hingga menjaga kekebalan tubuh si kecil agar tak mudah terserang penyakit. Bu Pepe mematok harga Rp10.000 untuk pemberian jamu cekok ini. Saya bilang ibu kalau mau bikin rumah sendiri, beli temulawak, biang kunyit ya kan. Saya kasih biang kunyit, terus sama kencur, jahe, ya, yang saya tahu ya, yang pahit, itu saya bikin. Kadang-kadang saya campur dengan suji.
obat panas dalam. Selain pijat bayi, ada sebuah profesi klasik yang dulunya sangat akrab dengan ibu hamil. Dukun beranak alias paraji. Inilah Mak Uci, salah satu paraji yang masih setia sampai sekarang membantu kelahiran para ibu. Perempuan berusia 91 tahun ini sudah menjadi dukun beranak lebih dari setengah abad di Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Bogor. Keahliannya mengurus bayi dan membantu ibu melahirkan adalah warisan turun-temurun dari sang nenek yang juga seorang dukun beranak. Kamu ikut nenek, mau ngapain Nek? Ini tolong nenek bantuin orang yang melahirkan, siapa tahu kamu bisa gitu. Nggak mau geli ngeliat ngeliat ari-arinya, kata emak gitu. Mas saya sih geli, dipegangin sama dia. Langsung aja bisa gitu. Kala itu, profesi sebagai paraji terbilang sebuah pekerjaan yang berat dan penuh resiko. Apalagi kondisi tahun 50-an tentu jauh berbeda dengan zaman sekarang. Listrik pun belum menjamah kampung Mak Uci. Nggak ada rumah ginian, semua panggung. Nggak deket-deket lagi jauh-jauh gitu. Dari sini sana gitu. Jalan kaki apa jatuh-jatuh ini udah berapa tahun nggak sembuh-sembuh ini patah. Ya kalau masih orang itu nolong. Tak hanya bermodal kemauan saja, dukun beranak juga harus benar-benar memiliki keahlian mumpuni dalam hal persalinan. Terlebih di zaman dulu sama sekali belum ada bantuan tenaga medis. Harapan satu-satunya hanyalah dukun beranak. Maka tak heran banyak orang yang menganggap paraji bukanlah orang biasa alias orang sakti yang berilmu tinggi. Yang damping 2, yang dari sini aja gitu, udah. Bentuknya pakai baju putih. Meski berkaitan dengan hal goib, namun Mak Uci membantah jika semua itu dikaitkan dengan praktek ilmu tertentu. Menurutnya semua itu hanya jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan kepadanya untuk Sang Maha Kuasa. Selebihnya, kemampuan secara teknislah yang wajib dia kuasai untuk menyelamatkan kelahiran bayi. Disembur dari sini sama emak, ininya dikasih siniin, biar bayinya lurus, baru diginiin sama emak, baru kan 2 kali 3 nenar dan keluar tuh bayi. Mak Uci juga harus terampil menggunakan peralatan seadanya untuk melakukan tindakan medis tradisional. Tak jarang ia meracik sendiri aneka herbal sebagai obatnya. Pakai bambu, kulit bambu itu cuman direbus dulu, pakaiin benang ininya. Gitu baru dipotong. Pakai kunyit bawahnya, baru dipotong sama kulit bambu. Meski didera kemajuan zaman, banyak pasien yang masih menggunakan jasa paraji untuk membantu persalinan. Salah satunya Wiwin. Selama 25 tahun terakhir, Wiwin selalu menggunakan jasa Mak Uci untuk membantu kelahiran 3 anaknya. Lebih dekat sama dukun beranak, Pak. Kalau sama bidan kita agak sungkan. Kalau sama dukun beranak kita bebas bicara apa juga gitu. Lebih puas lah, Pak, gitu. Pendapat kita tadi minta tolong minta apa juga enaknya gitu. Tak hanya itu saja, faktor biaya yang sangat terjangkau membuat Wiwin memilih paraji dibanding tenaga medis lain. Wiwin juga mengaku heran dengan keahlian luar biasa yang dimiliki Mak Uci. Ibu pengalaman dukun beranak ya, kalau laki-laki adanya di kiri, kalau perempuan adanya di kanan gitu. Itu udah ketahuan dari situ pasti, Pak. Selama puluhan tahun menjalani profesinya ini, Mak Uci tak pernah sedikit pun mengeluh. Meski sebenarnya pekerjaannya ini sangat melelahkan. Bahkan Mak Uci juga tak pernah merasa takut dengan teror makhluk tak kasat mata yang sering mengganggunya saat bekerja. Hari-harinya nggak keluar, udah diambil sama, udah begini-gini sama emak. Tapi alhamdulillah ditolong sama emak dapet gitu. Pakai baju putih, rambutnya panjang. Agus Pranamulya, seorang pegiat sejarah dan budaya Sunda menyebut, kisah paraji atau dukun beranak
memang tercatat dalam sejarah daerah. Bahkan Paraji disebut sebagai salah satu pekerjaan kuno dan tertua di Indonesia. Keberadaannya bahkan sudah ada sejak abad kedua Masehi. Bisa dilihat pada saat sekarang kita mengunjungi tempat-tempat yang disebut dengan kasepuhan atau kampung adat. Di sana itu ada disebut dengan abah sebagai kepala adat, ada rorokan. Nah, rorokan itu banyak, ada dukun, ada pemakaian pertanian. Nah, salah satunya adalah dukun beranak atau disebut juga dengan Paraji. Agus juga menyebut kala itu tidak sembarang orang bisa menjadi seorang Paraji. Paraji adalah orang pilihan raja yang dianggap memiliki kelebihan dan keistimewaan khusus. Dahulu Paraji dianggap orang yang terhormat karena pekerjaannya yang mulia. Meski Paraji akrab dengan sebutan dukun, Agus menyebut banyak orang yang salah kaprah dengan kata dukun dan menganggap sebagai hal yang negatif. Di mana seseorang itu bisa disebut dukun kalau mempunyai keahlian tertentu. Sehingga ada dukun bengkong, ya dukun yang menyunati laki-laki. Nah, ada dukun yang menyunati perempuan, Paraji itu, ya. Ada dukun beranak, ada dukun bengkong, ada dukun kesehatan juga yang mantri kesehatan lah kalau zaman sekarang gitu ya. Sehingga orang menyebutnya juga dengan bahasa sederhana, duduk dan tekun gitu ya. Artinya orang itu memang betul-betul expert menekuni begitu. Tetapi di era kolonial Belanda, khususnya VOC, Paraji atau dukun beranak dianggap sebagai pekerjaan sesat. Dukun beranak dianggap sebagai orang yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Namun Agus menjelaskan, justru sebenarnya ada sebuah niat buruk terselubung di balik opini VOC ini. Bicara VOC itu adalah pertarungan peradaban. Itu kan sekarang terjadi pertarungan antara industri obat dan herbal. Orang tua kita yang punya kearifan lokal itu sudah punya yang namanya resep-resep untuk obat, ya, termasuk Paraji. Paraji itu akan diremehkan oleh orang Barat karena akan mengganggu peradaban mereka gitu. Mak Uci hanyalah satu dari sekian banyak Paraji yang kini mungkin nasibnya terpinggirkan dan tergilas zaman. Mak Uci tidak membutuhkan sebuah pengakuan, karena yang terpenting baginya adalah terus bekerja dan mengabdi dengan setulus hati sampai ia tutup usia. Tapi emak nggak minta apapun. Dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah juga gitu kalau emak. Pakai beras 1 liter pertama itu, emak bener-bener nggak pakai duit. Sampai 40 hari nggak ngasih lagi, udah aja mama kasih aja diri sendiri. Kan emak ikhlas aja. Masih tentang ibu hamil dan bayi, sebuah artikel dari The Asian Parents menyebutkan jam kelahiran si bayi bisa mempengaruhi kepribadiannya saat dewasa kelak. Dalam artikel tersebut disebutkan, anak lahir di jam 5 sampai 7 pagi cenderung suka berpakaian rapi dan kebersihan. Berbeda dengan anak yang lahir di jam 9 ke atas yang akan menyukai persaingan dan suka berada di puncak kejayaan. Anak yang lahir di jam 12 siang memiliki rasa ingin tahu yang lebih dan suka dengan permainan. Sementara anak lahir di waktu sore antara jam 3 hingga 5 sore cenderung ramah, tenang, dan lembut. Menjelang malam antara jam 5 sampai 7, karakter anak cenderung ceroboh dan tidak sabar. Sementara lebih malam lagi, anak cenderung mempunyai rasa empati, kepercayaan diri, dan semangat yang tinggi. Lalu, anak yang lahir antara dini hari hingga pagi cenderung nyaman di lingkaran sosialnya. Suka berbagi pengetahuan dan mendorong orang berpikir positif. Menanggapi hal ini, psikolog anak dan remaja Irma Gustiani Andriani mengatakan, karakter pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain faktor genetika yang terkait dengan sifat-sifat dasar orang tua. Faktor lingkungan sosial yang dominan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak sampai 80%. Sebenarnya nih Mas, kalau kita bicara terkait dengan tanggal-tanggal tertentu,
kalau dari jurnal-jurnal penelitian ini sebenarnya masih kontradiksi. Jadi masih diperdebatkan. Jadi secara ilmiah, secara akademisi itu masih diperdebatkan karena ada yang menemukan korelasi lebih kepada season, musim. Jadi musim dingin sama musim panas itu ada perbedaan gitu ya, karena treatmentnya juga beda, sehingga si anak kan belajar dari treatment orang tua. Tapi kalau misalnya mengenai jam-jaman tertentu itu memang masih diperdebatkan. Nah, orang-orang yang lahir dalam konteks Kliwon, ya neptunya Kliwon itu memiliki suatu energi yang betul-betul dekat dengan dunia sakral, dengan dunia gaib dibandingkan yang lain ya. Kepekaannya luar biasa. Tetapi masyarakat Nusantara pun dari dulu juga punya rujukan tentang bagaimana menafsirkan watak bayi tergantung dari waktu kelahirannya. Dalam primbon Jawa, hitungan neptu atau weton bisa memperlihatkan karakter anak tersebut, bahkan meramal jalan hidupnya nanti. Uniknya, meski akrab dengan hal-hal yang mistis, mereka yang lahir di Jumat Kliwon justru diyakini punya keistimewaan tertentu. Merujuk pada primbon Jawa, orang yang lahir pada Jumat Kliwon disebut sebagai lakuning rembulan. Kliwon itu dilambangkan sebagai cahaya bulan sebenarnya. Jadi karakter bulan, malam hari, cahaya bulan. Nah, orang-orang yang lahir dalam konteks Kliwon, ya neptunya Kliwon itu memiliki suatu energi yang betul-betul dekat dengan dunia sakral, dengan dunia gaib dibandingkan yang lain. Ya. Kepekaannya luar biasa. Karena memang dia lahir pada satu suasana, betul-betul yang energinya energi yang tadi, ya Jumat Kliwonnya tadi. Layaknya rembulan, weton Jumat Kliwon cenderung memiliki watak baik, yaitu mampu menenteramkan hati banyak orang. Selain itu, weton Jumat Kliwon juga mampu memberikan pesona atau aura baik terhadap orang-orang di sekitarnya, entah itu kerabat atau relasi kerja. Karena kepandaiannya dalam bergaul, tak heran jika weton Jumat Kliwon mempunyai banyak teman, terutama teman-teman yang sangat loyal. Seseorang dengan weton ini termasuk orang yang beruntung, karena jarang atau hampir tidak pernah menemui kendala yang berarti di dalam hidupnya. Karena dia tidak terpengaruh dengan energi yang 4 tadi, ya api, tanah, air, udara. Dia lebih mengayomi, lebih menyerap semuanya. Dia sangat fleksibel. Tetapi kendalanya adalah dia melihat dunia lain itu dengan cepat karena kepekaannya itu. Sehingga dia juga kalau tidak mental spiritualnya kuat, dia akan terbawa. Ya, entah ke bawah hal-hal yang baik atau yang buruk, memang berat juga ya bagi karakter yang lahir Jumat Kliwon itu. Siapapun bisa memprediksi, tetapi layaknya prediksi, terkadang sebagian benar, tak jarang juga salah. Tetapi yang paling penting, bagaimana orang tua berusaha agar sang anak bisa tumbuh dan berkembang di jalan kebaikan dengan cara yang baik pula. Karena bagaimanapun, rumah adalah sekolah yang utama.